Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil percobaan pada KD 3.3 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil percobaan. Yang pertama yaitu struktur teks laporan hasil percobaan. Nah, struktur teks laporan hasil percobaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua adalah uraian. Pada bagian pernyataan umum, biasanya berisi tentang hal-hal umum dari objek yang sedang dibahas di dalam teks. Contohnya pada kalimat berikut ini. Kelelawar merupakan mamalia. Kata yang bercetak tebal di atas termasuk kata yang menunjukkan bagian tersebut termasuk pernyataan umum, karena kata tersebut masih memiliki perincian-perincian lagi yang lebih khusus. Jadi, kata mamalia merupakan kata yang bersifat umum, sehingga kalimat tersebut bisa masuk dalam kategori struktur pernyataan umum. Bagian berikutnya yaitu uraian. Pada bagian uraian ini berisi tentang perincian dari hal-hal yang umum yang telah dijelaskan dalam pernyataan umum. Bagian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku ilmiah, dan hal-hal yang bersifat khusus. Jadi, bagian pernyataan umum tadi merupakan penjelasan secara umum, sedangkan bagian uraian ini merupakan penjelasan secara khusus. Ditandai dengan kata-kata yang bersifat khusus atau kata-kata yang bersifat perincian. Perhatikan contoh teks di bawah ini. Pada kalimat yang saya beri kotak, kelelawar merupakan mamalia, itu termasuk bagian pernyataan umum. Kenapa? Karena menjelaskan hal-hal yang bersifat umum, ditandai dengan kata hewan mamalia yang memiliki sifat yang umum. Sedangkan pada bagian selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya merupakan uraian. Mengapa? Karena menjelaskan hal-hal tentang kelelawar yang bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh kelelawar saja. Jadi, pada bagian kalimat pernyataan umum itu hanya bersifat umum saja, sedangkan pada bagian uraian itu merupakan perincian-perincian dari hal-hal yang umum tadi. Sudah saya beri garis bawah di bawahnya, itu termasuk penanda bahwa kalimat tersebut merupakan bagian uraian. Sekarang, kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau aspek generik. Aspek umum atau kelompok yang dimaksud seperti kendaraan, mamalia, unggas, reptilia, dan lain-lain. Sedangkan aspek kelompok yaitu perincian dari aspek umum seperti dari kata sekolah itu merupakan aspek umum, memiliki aspek kelompok, kelas, belajar, siswa, dan guru. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Kata tugas hubungan logis digunakan untuk menjaga kepaduan teks, seperti kata ketika, maka, oleh sebab itu, dan masih banyak lagi. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat aktif. Di dalam kalimat aktif terdapat kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi, seperti kata menyiapkan, memotong, memasukkan, mengisi, dan masih banyak lagi. Sedangkan kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan urutan kegiatan. Dalam teks laporan percobaan, kegiatan itu diurutkan berdasarkan urutan kegiatannya, bukan urutan waktu pelaksanaannya. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan frasa benda atau kata benda. Dalam teks laporan percobaan biasanya menggunakan frasa benda atau kata benda seperti kelelawar, Venus,
Biasanya juga menggunakan kata-kata benda seperti gelas, seperti air, kemudian telur, dan masih banyak lagi tergantung teks laporan hasil percobaan yang akan kita tulis. Setelah itu, menggunakan istilah teknis. Beberapa laporan biasanya menggunakan kata teknis atau istilah dalam bidang ilmu tertentu, seperti kata mamalia, tata surya, dan masih banyak lagi. Istilah teknis itu kata yang digunakan dalam satu bidang ilmu tertentu. Mamalia biasanya kan kita gunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, itu tata surya itu termasuk istilah. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan foto, diagram, peta, dan yang lainnya. Nah, dalam teks laporan hasil percobaan biasanya kita harus menyertakan foto, kemudian diagram sebagai laporan, peta jika memang laporan kita tentang keadaan geografis, dan sejenisnya tabel seperti itu ya. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar sudah melakukan sebuah percobaan. Demikian materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian dengarkan, kalian simak, kalian putar ketika kalian membutuhkan atau kalian sedang belajar teks laporan hasil percobaan. Ingat ya anak-anak, tetap stay safe, stay healthy, jaga iman dan jaga imun. Karena kesehatan itu berawal dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.